Ini mungkin salah satu kasus Hollywood yang paling membingungkan. Gene Hackman dan istrinya Betsy Arakawa ditemukan tewas di rumah mewah mereka di New Mexico. Tetapi cerita yang diberikan pihak berwenang tidak cukup masuk akal. Apakah ini hanya kecelakaan tragis atau mungkin keadaan darurat medis yang dialami oleh keduanya? Ataukah FBI menemukan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan yang tersembunyi di balik kejadian ini? Tetaplah bersama kami saat kami mengungkap apa yang sebenarnya ditemukan FBI di lantai tua rumah Hackman. Rahasia tersembunyi, kontradiksi yang membingungkan, dan kebenaran mengejutkan yang bisa mengubah segalanya. Penemuan ruang tersembunyi. Tepat pukul 11 pagi tanggal 26 Februari tahun 2025, dunia terdiam dalam keheningan saat rincian baru yang menakutkan muncul di sekitar kematian misterius aktor legendaris Gene Hackman. Ketika kasus ini sudah sangat rumit dan gelap, pihak berwenang justru menemukan sebuah fakta yang menghancurkan harapan atau keyakinan sebelumnya bahwa kasus tersebut bisa dijelaskan dengan penjelasan yang sederhana. Menurut laporan terbaru dari ABC News, para penyelidik mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah Hackman yang luas senilai 3,5 juta dolar di Santa Fe, New Mexico, sebuah tempat peristirahatan yang mewah dan terpencil, di mana ikon Hollywood itu mengasingkan diri di tahun-tahun terakhirnya, menghilang dari mata publik. Apa yang mereka temukan di dalamnya bukan hanya tidak biasa, tapi juga sangat meresahkan. Desas-desus mulai menyebar dengan cepat, dengan beberapa sumber mengklaim bahwa FBI tidak hanya berada di sana untuk melakukan penggeledahan rutin. Mereka mengikuti petunjuk tentang sesuatu yang jauh lebih mengganggu yang tersembunyi di dalam perkebunan. Bisik-bisik tentang sebuah ruangan yang disegel, papan lantai tua yang dibongkar, dan benda misterius yang buru-buru disingkirkan telah membuat dunia maya gempar. Saat pihak berwenang tetap diam, berbagai spekulasi mulai bermunculan dan semakin tidak terkendali. Menurut rumor yang beredar, sejak agen FBI menerobos gerbang besi yang menjulang tinggi dan masuk ke dalam rumah besar itu, keheningan yang tidak wajar menyelimuti mereka. Udara terasa berat, pekat dengan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Rumah itu sendiri terasa tidak beres, seperti tempat yang terhenti dalam waktu. Detail-detail yang tidak serasi, perabotan yang terbalik, bekas lecet samar di lantai kayu, dan barang-barang pribadi yang salah tempat. Konflik yang tidak pernah dilaporkan oleh siapapun. Kemudian muncullah temuan pertama, sebuah lorong tersembunyi yang dengan cerdik disembunyikan di balik panel geser di dinding perpustakaan. Cetak biru untuk perkebunan tidak menunjukkan catatan tentang hal itu. Lorong itu mengarah ke bawah, berputar ke dalam kegelapan di bawah rumah. Saat para agen menuruni tangga batu yang dingin dan lembab, senter mereka nyaris tidak menembus kegelapan yang pekat, hanya menerangi sebagian kecil dari dunia bawah tanah yang menakutkan yang akan mereka temukan. Di bagian bawah, mereka menemukan sebuah ruangan besar, sebuah lemari besi bawah tanah, deretan peti kayu yang sudah lapuk, beberapa di antaranya sudah pecah dan terbuka, berjejer di dinding, peninggalan-peninggalan yang dilapisi debu tumpah, komponen mekanis berkarat, kertas-kertas rapuh yang menguning, dan artefak-artefak yang tampak berusia berabad-abad. Di antara benda-benda tersebut terdapat benda-benda halus buatan tangan yang tidak diketahui asalnya. Beberapa menyerupai perangkat jarum jam yang rumit, yang lain lebih mirip alat bedah, tetapi dengan desain yang sulit dijelaskan. Seorang agen mengenang bagaimana ia dengan hati-hati membuka sebuah kotak kecil terkunci yang terkubur di bawah tumpukan kanvas yang robek. Di dalamnya, tumpukan foto-foto hitam putih tergeletak tak tersentuh. Setiap foto lebih mengganggu daripada foto sebelumnya. Sosok-sosok bayangan berkumpul di ruangan yang diterangi cahaya lilin. Orang-orang dengan pakaian kuno menatap langsung ke lensa dengan intensitas yang mengganggu. Beberapa foto menunjukkan apa yang tampak seperti pertemuan ritual di lokasi yang dirahasiakan. Sementara foto-foto lainnya menangkap apa yang tampak seperti pertemuan rahasia antara orang-orang yang wajahnya sengaja diburamkan atau digores. Tak satu pun dari gambar-gambar itu muncul dalam catatan publik. Kemudian muncullah penemuan yang membuat semua orang terdiam. Di antara puing-puing itu terdapat sebuah jurnal yang sudah usang dan bersampul kulit. Halaman-halamannya yang melengkung karena usia dipenuhi dengan tulisan tangan yang berantakan dan panik. Beberapa entry tercoreng hingga tidak dapat dikenali. Tetapi apa yang dapat mereka pahami mengisyaratkan sesuatu yang tak terduga. Referensi ke The Machine, peralatan yang hanya dijelaskan dalam detail yang terpotong-potong, dan menyebutkan The Watchers, sebuah nama yang muncul berulang kali. Penulis yang identitasnya masih belum dikonfirmasi menggambarkan penglihatan yang mengganggu, suara-suara yang tidak dapat dijelaskan yang berasal dari bawah tanah, dan rasa takut yang semakin meningkat bahwa dia sedang diikuti.
kotak lain memperlihatkan sebuah arloji saku. Kacanya retak, jarum jamnya membeku pada pukul 3:17. Di sampingnya terdapat sebuah kunci logam berkarat dan kantong sutra kecil yang berisi sejumlah koin asing. Tidak ada yang sesuai dengan mata uang yang dikenal. Ada juga sebuah liontin perak yang halus, jepitannya berkarat. Ketika para agen akhirnya membukanya, mereka menemukan sebuah potret miniatur di dalamnya. Wajah seorang wanita dengan mata yang sangat hidup meskipun warna lukisannya sudah pudar. Tidak ada yang mengenalinya. Ketegangan semakin meningkat ketika para agen menemukan sebuah pintu besi yang tertanam di dinding batu di ujung ruangan. Pintu itu dipenuhi korosi dan terkunci rapat dengan kunci kelas industri yang berat. Tidak ada pegangan, tidak ada cara yang jelas untuk membukanya. Pintu itu tampak tua, jauh lebih tua dari rumah itu sendiri. Ketika para agen mencoba mendobraknya, suara logam berbenturan dengan logam terdengar, bergema di dalam terowongan seperti erangan mekanis yang berongga. FBI menolak berkomentar tentang apa, jika ada, yang mereka temukan di balik pintu itu. Spekulasi bermunculan di dunia maya. Beberapa orang percaya bahwa terowongan itu terhubung ke jaringan bawah tanah yang rumit yang berasal dari era yang terlupakan, atau mungkin ke sesuatu yang lebih menyeramkan. Ada juga yang menduga pintu itu menyembunyikan bukti penyembunyian yang begitu besar sehingga pengungkapannya dapat mengguncang Hollywood sampai ke akarnya. Para penyelidik menekan lebih jauh, menemukan terowongan yang berdekatan yang tersembunyi di balik tembok yang runtuh. Simbol-simbol aneh dan berukir berjajar di bagian dalamnya, spiral, pola geometris, dan bentuk-bentuk yang menyerupai rasi bintang. Tanda-tanda itu tidak sesuai dengan bahasa yang dikenal, namun terasa disengaja, hampir seperti sebuah peringatan. Yang lebih meresahkan, terowongan itu tampak bernapas. Hembusan udara yang samar dan berirama berdenyut, membawa aroma yang oleh salah satu agen digambarkan sebagai tanah dan karat dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang salah. Di dekat pintu masuk terowongan, mereka menemukan koleksi telepon putar antik yang masing-masing sudah rusak. Anehnya, beberapa di antaranya masih mengeluarkan nada panggil yang samar-samar. Salah satunya memiliki satu pesan yang belum terkirim yang tergores di dasar logamnya. Jangan dibuka. Semakin dalam para penyelidik menggali, semakin aneh temuannya. Terkubur di bawah puing-puing adalah kumpulan botol kaca yang berisi zat-zat yang tidak diketahui. Beberapa berbentuk kristal, yang lain berwarna gelap dan kental. Analisis kimia masih berlangsung, tetapi laporan awal menunjukkan bahwa senyawa-senyawa tersebut bertentangan dengan prinsip ilmu pengetahuan yang umum dikenal. Di antara botol-botol itu terdapat sebuah catatan sobek yang ditulis dengan tulisan tangan yang goyah. Bukan dari sini. Pihak berwenang tetap bungkam, hanya memberikan pernyataan singkat dan berhati-hati yang justru semakin memicu spekulasi. Rumah besar itu tetap disegel, dijaga siang dan malam. Mantan staf dilaporkan telah menghilang, tidak meninggalkan alamat atau jejak keberadaan mereka. Para tetangga sekarang berbicara lebih bebas. Beberapa orang ingat pernah melihat sosok-sosok berjas gelap datang pada jam-jam aneh, menyelinap melalui gerbang di bawah kegelapan malam. Yang lain bersumpah bahwa mereka mendengar suara-suara mekanis bergema dari bawah tanah, seperti roda gigi berputar dan gerinda logam. Lama setelah Hackman dinyatakan tewas, rumor yang paling menakutkan berasal dari penduduk setempat yang mengaku pernah menjelajah di sekitar perkebunan. Mereka melaporkan mengalami sakit kepala aneh, kehilangan ingatan, dan bahkan mimpi buruk yang terasa begitu nyata seolah-olah menjadi kenyataan. Misteri yang menyelimuti tanah milik Gene Hackman tidak hanya semakin dalam. Misteri ini berputar menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang dibayangkan oleh siapapun. Setiap pengungkapan baru terasa bukan seperti kemajuan, melainkan seperti peringatan. Satu hal yang pasti, apapun yang tersembunyi di bawah rumah besar itu sepertinya memang tidak pernah dimaksudkan untuk terungkap. Dan sekarang, hal itu mungkin saja terjadi. Tapi mengapa pihak berwenang pada awalnya memberikan cerita yang berbeda? Jika Anda melewatkan laporan sebelumnya, berikut adalah apa yang para ahli katakan kepada kami. Mereka mengatakan kepada kami bahwa legenda peraih Oscar, Gene Hackman dan istrinya, Betsy Arakawa, ditemukan tewas di rumah mereka di Santa Fe seharga $3,5 juta bersama dengan salah satu dari 3 ekor anjing gembala mereka. Mayat Hackman ditemukan di ruang lumpur dengan tongkat dan kacamata hitamnya tergeletak di dekatnya. Arakawa ditemukan di kamar mandi, dikelilingi oleh botol Tylenol, obat tiroid, 2 ponsel, monitor tekanan darah, dan mungkin yang paling memilukan sebuah agenda tahun 2025. Seolah-olah dia masih membuat rencana masa depan. Anjing gembala Jerman, mereka ditemukan tidak bernyawa di dalam kandangnya. Pada awalnya, pihak berwenang mengatakan bahwa ini adalah kasus yang tragis dan sederhana. Pasangan lansia yang meninggal dunia karena dugaan kebocoran gas. Namun, setelah lebih banyak rincian muncul, narasi itu mulai terkuak. Polisi melaporkan bahwa pintu depan rumah itu terbuka ketika mereka tiba. Namun, petugas pemeliharaan salah satu yang pertama kali tiba di lokasi mengatakan bahwa pintu tersebut telah dikunci dan ia hanya melihat mayat-mayat tersebut melalui jendela.
dua laporan yang saling bertentangan. Jadi, mana yang benar? Teori kebocoran gas juga berantakan. Tes menunjukkan tidak ada tanda-tanda keracunan karbon monoksida dan anehnya, dua anjing lainnya ditemukan masih hidup, berkeliaran dengan bebas di dalam rumah. Kemudian muncullah salah satu penemuan yang paling menggelisahkan. Data alat pacu jantung Hackman menunjukkan aktivitas terakhirnya yang tercatat adalah di tanggal 17 Februari. Itu berarti mayat mereka kemungkinan besar ada di sana, belum ditemukan. Setidaknya selama 9 hari sebelum ada yang menemukannya. Pada saat itu pembusukan sudah mulai terjadi. Pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka. Seekor anjing mati di dalam kandangnya, sementara yang lain berkeliaran bebas. Sepasang suami istri tua yang terkenal dikelilingi oleh staf, anak dan cucu ditinggalkan sendirian selama lebih dari seminggu tanpa ada yang menjenguk. Namun, pihak berwenang bersikeras bahwa tidak ada indikasi adanya kecurangan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Michael Baden, insinyur forensik Mike Sutton, dan veteran NYPD Paul Mauro turut memberikan pendapatnya, dan teori mereka mengungkap gambaran yang jauh lebih rumit daripada yang disampaikan dalam cerita awal. Michael Baden, mantan kepala pemeriksa medis kota New York, awalnya condong ke arah keracunan karbon monoksida. Dua orang dewasa dan seekor anjing. Tidak ada tanda-tanda trauma ini sesuai dengan polanya, jelasnya. Namun ketika laporan toksikologi mengesampingkan hal itu, ia beralih ke skenario darurat medis. Dia menunjuk pada kondisi jantung Hackman dan kemungkinan serangan jantung mendadak, membuat Arakawa bergegas untuk membantu. Badan berteori bahwa dia mungkin pingsan karena pendarahan otak atau kejadian medis lainnya saat mencoba mendapatkan obatnya. Lalu ada anjingnya. Badan percaya bahwa anjing yang berada di dalam kandang kemungkinan besar mati karena ditelantarkan 9 hari tanpa makanan dan air, tidak mungkin bertahan hidup sementara anjing yang berkeliaran bebas masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, teori itu pun tidak menjelaskan semuanya. Mike Sutton, seorang ahli rekonstruksi TKP, mengajukan gagasan bahwa Arakawa mungkin telah mati terlebih dahulu. Sebagai pengasuh utama Hackman, kematiannya yang tiba-tiba bisa saja membuatnya tidak berdaya, yang berujung pada kematiannya sendiri dan anjingnya. Dia juga mempertanyakan pil-pil yang berserakan di sekelilingnya. Apakah dia mencoba untuk meminum obatnya, atau mungkinkah ia overdosis, baik secara sengaja maupun tidak sengaja? Sutton terus menyelidiki lebih dalam. Jika Hackman menemukannya dalam keadaan tidak sadarkan diri, mungkinkah dia sempat mencoba meminta bantuan sebelum akhirnya pingsan? Dan apakah mereka benar-benar meninggal pada waktu yang bersamaan, atau ada jeda beberapa jam, bahkan mungkin beberapa hari? Di antara kematian mereka, Paul Mauro, seorang perwira veteran NYPD, menekankan pentingnya bukti digital. Dengan adanya ponsel, komputer, dan bahkan mungkin kamera keamanan di rumah, ia berpendapat bahwa data dapat mengungkapkan garis waktu yang lebih jelas, catatan panggilan, pesan, riwayat pencarian, bahkan penarikan ATM terakhir bisa memberi petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jika rumah tersebut memiliki sensor gerak, alarm, atau perangkat pintar seperti kamera Alexa atau Ring, semua itu juga bisa menjadi petunjuk penting. Apakah anjing menggonggong? Apakah ada perkelahian? Apakah ada yang berteriak? Dan pertanyaan terbesar masih menggantung di udara. Mengapa petugas pemeliharaan mengatakan pintu terkunci, sementara petugas melaporkan bahwa pintu itu terbuka? Apakah ini merupakan miskomunikasi, satu merujuk ke pintu depan, yang satu lagi merujuk pada pintu belakang, atau apakah ada hal lain yang menyebabkan pertentangan ini? Jadi, apa sebenarnya yang harus kita percayai? Informasi dari pihak berwenang terus berubah. Yang lebih aneh lagi, jika kita menggali lebih dalam, semuanya justru terasa semakin janggal. Kenapa? Karena waktu kematian mereka bertepatan dengan salah satu pengungkapan terbesar, atau setidaknya yang seharusnya menjadi pengungkapan terbesar sepanjang masa. Mungkinkah itu alasan pihak berwenang terus memberikan jawaban yang samar? Apakah kematian Hackman ditutup-tutupi? Selama bertahun-tahun, kasus Jeffrey Epstein telah menjadi pusat spekulasi yang tak ada habisnya. Banyak orang percaya bahwa beberapa nama besar yang terkait dengannya sengaja disembunyikan dari publik. Bagaimanapun, Epstein adalah seorang miliarder. Ini berarti koneksinya sangat luas, mulai dari presiden hingga para elit Hollywood. Namun di tahun 2019, sebelum dia diadili karena menjalankan jaringan yang mengeksploitasi anak di bawah umur, dia ditemukan tewas di sel penjaranya di Manhattan. Secara resmi, kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri. Namun, banyak orang yang meragukan kebenaran itu. Teori-teori bermunculan dengan cepat. Beberapa orang yakin bahwa ada tokoh-tokoh berpengaruh yang masih dilindungi. Yang lain melangkah lebih jauh, mengklaim bahwa Epstein tidak bunuh diri, tetapi dibungkam agar nama-nama tertentu tidak muncul. Tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim-klaim tersebut, tetapi hal itu tidak menghentikan orang-orang untuk terus menyelidikinya. Selama bertahun-tahun, penegak hukum telah merilis ribuan dokumen terkait Epstein, tetapi apa yang disebut
disebut senjata api tidak pernah muncul. Beberapa berkas disegel atau disunting habis-habisan, konon untuk melindungi para korban. Sementara yang lain hanya merupakan barang bukti dari persidangan sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar mengejutkan, setidaknya untuk saat ini. Namun, hanya beberapa hari sebelum perilisan berkas-berkas Epstein, Gene Hackman dan istrinya ditemukan tewas di rumah mereka. Banyak yang percaya bahwa Hackman muak dengan penyembunyian daftar klien Epstein dan akan membantu mengungkap kebenaran. Mungkinkah Hackman atau istrinya telah menemukan sesuatu yang membuat mereka menjadi target? Jika kematian Hackman entah bagaimana terkait dengan berkas-berkas Epstein, dampaknya benar-benar mengerikan. Dia bukan hanya aktor Hollywood biasa, dia adalah seorang legenda dalam industri yang sangat terkait dengan circle kekuasaan elit. Jaringan Epstein menjangkau hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan, keuangan, dan hiburan. Jika Hackman mengetahui sesuatu, atau bahkan jika dia terhubung dengan seseorang yang tahu, kematiannya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Salah satu ketakutan terbesar seputar dokumen Epstein adalah bahwa dokumen tersebut dapat mengekspos nama-nama yang terlalu kuat untuk menghadapi konsekuensi. Jika nama Hackman atau seseorang yang dekat dengannya muncul, itu bisa memicu reaksi berantai. Ketika orang-orang di puncak merasa terancam, mereka tidak akan membiarkan segala sesuatunya terjadi begitu saja. Kematian yang terkenal bisa memiliki dua tujuan: menghapus kebohongan dan mengirimkan pesan yang jelas dan tidak salah lagi. Pikirkanlah seberapa sering kita menyaksikan kematian mendadak dan misterius yang kebetulan terjadi bertepatan dengan bocornya informasi besar. Orang-orang lenyap, bunuh diri, terjadi dalam situasi yang teduh, namun kebenaran sepenuhnya selalu tampak jauh dari jangkauan. Jika kematian Hackman bukanlah sebuah kebetulan, ini bisa jadi merupakan sebuah peringatan bagi siapa saja yang mungkin akan mempertimbangkan untuk berbicara. Diamlah atau Anda akan menjadi korban berikutnya. Tentu saja, mungkin ini semua hanya spekulasi. Mungkin Hackman tidak mengetahui tentang operasi Epstein secara langsung. Tetapi bagaimana jika seseorang yang dekat dengannya tahu? Bagaimana jika Hackman tanpa sengaja mengetahui terlalu banyak karena circle pergaulannya? Jika itu benar, kematiannya mungkin bukan sekadar upaya untuk membungkamnya, melainkan dampak sampingan dari upaya menutupi sesuatu yang jauh lebih besar. Salah satu nama yang muncul dalam berkas yang tidak disegel adalah Dustin Hoffman. Hackman dan Hoffman bukan hanya rekan kerja, mereka adalah teman seumur hidup. Mereka memulai karir bersama di Pasadena Playhouse, menjalani masa-masa sulit di New York, dan tetap dekat bahkan setelah menjadi ikon industri. Jika nama Hoffman tersangkut dalam jaringan Epstein, apa artinya bagi Hackman? Mungkin Hackman tidak terlibat sama sekali, tapi bagaimana jika dia tahu sesuatu tentang Hoffman? Teman-teman berbicara, terutama teman-teman yang sudah saling mengenal sejak sebelum ketenaran, kekayaan, dan pengaruh besar Hollywood membangun tembok pelindung di sekitar mereka. Jika Hackman mengetahui sesuatu yang ingin disembunyikan oleh orang lain, kematian mendadaknya tepat saat berkas-berkas itu mulai terungkap terasa terlalu kebetulan. Keadaan kematiannya hampir membuatnya mudah untuk diabaikan. Seorang pria tua meninggal dengan tenang di samping istrinya yang sudah menua. Keduanya meninggal hanya dalam hitungan hari. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada kejanggalan. Hanya akhir yang sunyi dan tragis di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, ketika waktunya sangat tepat, haruskah kita begitu cepat menerimanya? Apakah kita benar-benar harus melakukannya? Karena, jujur saja, kematian misterius adalah hal yang cukup umum terjadi di Hollywood. Nama pertama yang terlintas di benak kita adalah Marilyn Monroe, kasus yang begitu terkenal hingga masih memicu spekulasi hingga saat ini. Monroe meninggal tanggal 5 Agustus 1962. Secara resmi dinyatakan bunuh diri karena overdosis barbiturat. Dia ditemukan di rumahnya di Los Angeles, terbaring tanpa busana di tempat tidur dengan sebotol pil kosong di dekatnya. Psikiaternya, Dr. Ralph Grinson, termasuk orang pertama yang berada di tempat kejadian dan melaporkan kematiannya. Mengingat perjuangan Monroe melawan depresi, kecanduan, dan tekanan ketenaran, ini tampak seperti kasus yang terbuka dan tertutup dari seorang bintang muda Hollywood yang pergi terlalu cepat. Namun, rinciannya tidak pernah cukup jelas. Pengurus rumah tangga Monroe, Eunice Murray, memberikan pernyataan yang saling bertentangan tentang kapan dia menemukan mayatnya. Pertama mengatakan sekitar tengah malam, kemudian mengubahnya menjadi pukul 3. Yang lebih aneh lagi, alih-alih langsung menelepon polisi, Murray justru menghubungi dokter. Dia kemudian memanggil dokter pribadi Monroe sebelum pihak berwenang akhirnya diberitahu. Hasil otopsi mengkonfirmasi bahwa Monroe meninggal karena keracunan barbiturat akut, namun tidak ada residu pil yang ditemukan di dalam perutnya yang diharapkan terjadi pada kasus overdosis. Hal ini memicu teori bahwa ia mungkin telah disuntik
narkotik dengan dosis yang mematikan. Misteri ini semakin dalam ketika catatan telepon Monroe lenyap dan buku hariannya yang dikabarkan berisi rahasia pribadi dan politik juga menghilang. Salah satu teori yang paling terkenal mengaitkan kematian Monroe dengan dugaan perselingkuhannya dengan Presiden John F. Kennedy dan saudaranya, Robert Kennedy. Beberapa orang percaya bahwa dia telah mengetahui informasi sensitif, mungkin tentang masalah politik, dan mengancam untuk mengungkapkannya. Jika Monroe memiliki rahasia yang cukup kuat untuk merusak keluarga Kennedy atau tokoh-tokoh elit lainnya, mungkinkah dia dibungkam untuk melindungi mereka? Ada pula yang menunjuk pada hubungannya dengan para elit Hollywood, mafia, dan bahkan badan-badan intelijen. Beberapa orang berspekulasi bahwa mafia yang marah pada keluarga Kennedy mungkin telah membunuh Monroe untuk mengirim pesan. Kemungkinan lain, para agen pemerintah khawatir Monroe telah menjadi ancaman yang berbahaya karena mengetahui terlalu banyak hal untuk kebaikannya sendiri dan juga untuk mereka. Lalu ada George Reeves, Superman asli yang meninggal karena luka tembak di kepala. Reeves ditemukan tewas di kamar tidurnya tanggal 16 Juni tahun 1959 dan pihak berwenang dengan cepat menyatakan bahwa itu adalah bunuh diri. Namun, keadaan di sekitar kematiannya sama sekali tidak sederhana dan banyak yang masih percaya bahwa ada kecurangan yang terjadi. Versi resmi menyebutkan bahwa Reeves yang merasa terpukul karena karirnya yang semakin meredup menembak dirinya sendiri saat berbaring di tempat tidur tunangannya, Leonore Lemmon, dan sekelompok temannya sedang berpesta di lantai bawah pada saat itu. Yang membuat keadaan semakin meresahkan, Lemmon diduga berkomentar yang mengganggu sebelum tembakan dengan mengatakan, "Yah, dia mungkin akan naik untuk menembak dirinya sendiri sekarang." Beberapa saat kemudian, terdengar suara tembakan dan Reeves pun tewas. Namun, hasil olah TKP tidak sesuai. Tidak ada sisa mesiu yang ditemukan di tangan Reeves, sesuatu yang Anda harapkan jika dia menembakkan pistolnya sendiri. Lintasan peluru juga tampak janggal untuk sebuah tembakan yang dilakukan sendiri. Menambah kecurigaan, beberapa lubang peluru lainnya ditemukan di ruangan itu. Tidak ada yang pernah diselidiki sepenuhnya. Polisi menepisnya sebagai tembakan latihan yang ditembakkan sebelumnya, tetapi penjelasan itu tidak pernah bisa diterima. Teori-teori tentang apa yang sebenarnya terjadi berkembang. Beberapa orang percaya bahwa Lemmon membunuh Reeves saat bertengkar dan teman-temannya membantu merekayasanya sebagai aksi bunuh diri. Yang lainnya menunjuk pada perselingkuhan Reeves sebelumnya dengan Toni Mannix, istri eksekutif MGM, Eddie Mannix. Eddie dikabarkan memiliki koneksi mafia dan reputasi yang kejam dalam menangani masalah. Beberapa orang percaya bahwa kematian Reeves bukanlah suatu kebetulan, bahwa Eddie memerintahkan pembunuhan tersebut baik sebagai pembalasan karena Reeves telah mengakhiri hubungan dengan Toni atau karena cemburu. Terlepas dari semua ketidakkonsistenan dan bisikan pembunuhan, pihak berwenang menutup kasus ini sebagai kasus bunuh diri, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dua ikon Hollywood, dua kematian misterius, dan bahkan setelah bertahun-tahun, kebenarannya masih jauh dari jangkauan. Kematian Marilyn Monroe mungkin merupakan tragedi besar Hollywood pertama yang memicu teori konspirasi, namun itu bukanlah yang terakhir. Selama bertahun-tahun, lebih banyak bintang yang meninggal dalam keadaan yang tidak masuk akal. Kasus-kasus yang dengan cepat dianggap sebagai kecelakaan, bunuh diri, atau penyebab alamiah, meskipun ada ketidakkonsistenan yang mencolok. Dan salah satu yang paling terkenal dari semuanya adalah Natalie Wood. Wood, seorang aktris tercinta yang terkenal dengan film West Side Story dan Rebel Without a Cause, meninggal dalam keadaan yang menakutkan dan tidak dapat dijelaskan di tanggal 29 November tahun 1981. Dia sedang dalam perjalanan kapal pesiar di lepas pantai California bersama suaminya, aktor Robert Wagner, teman mereka dan sesama aktor Christopher Walken, dan kapten kapal Dennis Davern. Cerita resminya, Wood tidak sengaja tenggelam setelah jatuh ke laut. Namun, rinciannya tidak begitu jelas. Selama bertahun-tahun, secara luas diterima bahwa Wood yang sedang minum-minum malam itu mungkin terpeleset ke dalam air ketika mencoba untuk mengamankan sampan. Namun, orang-orang yang dekat dengannya tahu bahwa ia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap air sedemikian rupa, sehingga ia tidak akan pernah mau berada di tepi perahu di malam hari. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, memar-memar ditemukan di sekujur tubuhnya, menunjukkan bahwa ia mungkin telah mengalami pergulatan sebelum berakhir di air. Kapten kapal pesiar, Dennis Davern, kemudian mengakui bahwa dia telah berbohong kepada para penyelidik pada tahun 1981, mengklaim bahwa dia telah dipaksa untuk tetap diam. Menurut Davern, Wagner dan Wood telah berdebat malam itu, khususnya tentang Christopher Walken. Laporan menunjukkan bahwa Walken dan Wood menjadi lebih dekat selama pembuatan film Brainstorm yang memicu kecemburuan Wagner. Para saksi mata di kapal terdekat mengklaim bahwa mereka mendengar pertengkaran diikuti oleh seorang wanita yang berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelidiki. Terlepas dari rincian yang meresahkan ini, kasus ini awalnya dianggap sebagai kasus tenggelam yang tidak disengaja, dan kisah ini tampaknya telah
diakhiri. Hingga tahun 2011, Departemen Sheriff Los Angeles County membuka kembali penyelidikan setelah kesaksian baru dari Davern muncul. Di tahun 2018, Robert Wagner secara resmi disebut sebagai orang yang berkepentingan dalam kematian Wood. Namun, meskipun kecurigaan terus meningkat, dia tidak pernah didakwa dan kasus ini tetap belum terpecahkan. Saya bisa melanjutkan, tetapi kita mungkin hanya akan menyaksikan sejarah terulang kembali dengan Hackman dan istrinya. Pihak berwenang terus menghindari detail-detailnya dengan cepat menetapkan penyebab kematian dalam laporan. Apapun yang bisa digunakan untuk menutup kasus ini dan mengalihkan perhatian publik ke tempat lain. Pada akhirnya, orang yang sudah meninggal tidak dapat berbicara untuk dirinya sendiri. Teori apapun yang kita buat tidak akan mengubah nasib mereka. Namun, yang bisa kita lakukan adalah menghormati kehidupan yang dijalani Hackman. Dia dan Betsy mengalami lebih banyak hal dalam satu masa hidup daripada yang bisa diimpikan oleh kebanyakan orang. Dia adalah seorang legenda, seorang pria yang meninggalkan jejak mendalam di Hollywood dan di luar itu. Jadi, sebelum kisahnya terkubur dalam narasi yang tersusun rapi, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengenangnya kembali. Kehidupan awalnya. Tahun-tahun awal, Gene Hackman diwarnai oleh kesulitan dan ketidakstabilan, membentuk kepribadian yang tangguh dan jujur, ciri khas yang kemudian membuatnya dikenal di Hollywood. Lahir di tahun 1930 di San Bernardino, California. Kehidupan Hackman berubah drastis saat ia berusia 13 tahun ketika orang tuanya bercerai, sebuah peristiwa yang menyakitkan dan penuh stigma pada saat itu. Ayahnya, Eugene Ezra Hackman, tidak hanya meninggalkan pernikahannya, dia meninggalkan keluarga sepenuhnya. Hackman kemudian mengenang momen ketika ayahnya pergi tanpa menoleh ke belakang, sebuah gambaran yang terus membekas dalam ingatannya, meninggalkan luka mendalam dan perasaan ditinggalkan yang tak kunjung sirna. Dibesarkan oleh ibunya, Anna Lida Elizabeth, Hackman menemukan hiburan dan pelarian dari kenyataan melalui film. Dia mengagumi bintang-bintang seperti James Cagney dan Errol Flynn, tokoh-tokoh tangguh dan karismatik yang mewujudkan kekuatan dan pesona yang dia idam-idamkan. Penampilan dalam film tidak hanya menghiburnya, tetapi juga menginspirasinya, menanamkan keinginan untuk menjadi aktor di dalam dirinya. Di usia 16 tahun, gelisah dan ingin membebaskan diri, Hackman putus sekolah dan berbohong tentang usianya untuk bergabung dengan Korps Marinir Amerika Serikat. Itu adalah upaya pertamanya untuk menempa jalannya sendiri, tetapi Hollywood tidak pernah meninggalkan pikirannya. Akhirnya, ia menekuni dunia akting dengan tekad yang kuat, memberikan penampilan yang tak terlupakan dalam film-film klasik seperti The French Connection, Unforgiven, dan The Conversation. Dia memenangkan 2 Academy Awards, menempatkannya di antara aktor-aktor terbaik di generasinya. Di luar layar, Hackman menjalani kehidupan yang penuh semangat dan petualangan. Dia mengendarai mobil sport, menerbangkan pesawat, dan bahkan mendesain rumah. Di akhir tahun 1970-an, dia berkompetisi dalam balapan Sports Car Club of America, mengendarai Formula Ford, dan di tahun 1980, dia memenangkan Long Beach Toyota Pro Celebrity Race. Dia kemudian mengikuti 24 Hours of Daytona Endurance Race yang melelahkan, mengendarai mobil untuk tim dan Gurney. Hackman juga memiliki minat dalam arsitektur. Ia merancang dan membangun 10 rumah. 2 di antaranya pernah ditampilkan di majalah Architectural Digest. Dia menyukai proses kreatif dan segera beralih ke proyek baru setelah satu proyek selesai. Dia bahkan merambah dunia tulis-menulis dan ikut menulis beberapa novel petualangan dan sejarah. Kehidupan pribadinya juga penuh warna dan beragam. Dia membesarkan 3 anak dengan istri pertamanya, Faye Maltese, dan kemudian menemukan cinta yang abadi dengan istri keduanya, Betsy Arakawa. Lebih dari 3 dekade bersama. Gene Hackman benar-benar hidup dengan caranya sendiri. Sungguh menyedihkan dan gila bahwa kematiannya dipenuhi dengan begitu banyak misteri. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk melihat lebih banyak konten luar biasa lainnya di channel kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.